Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kanisa Nurul Fitriani Sidik. Saya dari kelas 6B Pendidikan Kimia di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum dari rumah. Nah, pada praktikum kali ini saya akan melakukan pengujian karbohidrat terhadap makanan. Nah, di mana tubuh kita itu pasti memerlukan makanan untuk pertumbuhan dan untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Nah, di mana makanan ini pastinya harus makanan yang bergizi. Nah, karena setiap harinya kita itu selalu membutuhkan energi atau tenaga untuk melakukan kegiatan. Nah, tentunya makananlah yang akan menjadi energi utama bagi tubuh kita. Nah, di mana energi ini dia diperoleh dari makanan yang banyak mengandung senyawa organik. Contohnya seperti karbohidrat. Nah, pasti teman-teman tidak asing dengan yang namanya karbohidrat. Nah, di mana karbohidrat ini dia terdiri dari 3 unsur. Ada karbon, ada hidrogen, dan ada oksigen. Nah, tentunya 3 unsur ini sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Nah, karbohidrat juga dia berfungsi sebagai cadangan makanan dan pemberi rasa manis pada makanan, serta pembangun struktur maupun yang berperan fungsional dalam proses metabolisme. Nah, karbohidrat juga biasanya disebut hidrat arang, di mana karbohidrat ini merupakan sumber tenaga utama bagi tubuh manusia. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ada seperti beras, jagung, gandum, singkong, kentang, dan lain-lain. Di mana karbohidrat pun berguna untuk menghasilkan kalori sebagai sumber tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, untuk mengetahui kandungan karbohidrat pada beberapa bahan makanan ini, kita akan melakukan uji praktikum atau uji kualitatif karbohidrat menggunakan metode iodin. Nah, untuk bahan-bahannya yang pertama ada gula pasir, ada tepung terigu, ada tahu putih, ada nasi, ada pisang, dan terakhir ada kentang. Nah, untuk pengujinya kita menggunakan iodin atau betadin. Yang pertama yaitu gula pasir. Nah, di mana gula pasir akan ditetesi oleh iodium atau betadin. Setelah menunggu beberapa waktu, ternyata uji karbohidrat pada gula pasir yang ditetesi dengan larutan iodium atau betadin berubah warna menjadi coklat. Hal itu menunjukkan bahwa gula pasir tidak mengandung karbohidrat atau amilum. Nah, untuk bahan yang kedua yaitu tepung terigu. Nah, mari kita uji karbohidrat dengan meneteskan iodin atau betadin. Kita aduk menggunakan spatula. Setelah itu, kita tunggu hingga terjadi perubahan. Setelah diaduk dan menunggu beberapa saat, ternyata uji karbohidrat pada tepung terigu yang ditetesi dengan larutan iodium atau betadin berubah warna menjadi hitam. Hal ini menunjukkan bahwa tepung terigu ini mengandung karbohidrat atau amilum. Untuk bahan yang ketiga yaitu nasi. Nah, kita uji karbohidratnya dengan meneteskan iodium atau betadin ke dalam nasi. Setelah itu, kita aduk menggunakan spatula.
Setelah beberapa waktu, pada uji karbohidrat atau amilum pada nasi yang ditetesi dengan larutan yodium atau betadin berubah warnanya menjadi hitam. Hal ini menunjukkan bahwa nasi mengandung karbohidrat atau amilum. Untuk yang keempat yaitu bahannya kentang. Nah, kita uji karbohidratnya menggunakan iodium atau betadin. Kita teteskan saja. Kita aduk menggunakan spatula hingga terjadinya perubahan warna. Ternyata setelah ditunggu beberapa waktu, pada uji karbohidrat dalam kentang yang diiris ditetesi dengan betadin, itu mengalami perubahan warna menjadi hitam. Hal ini menunjukkan bahwa kentang mengandung karbohidrat atau amilum. Untuk bahan yang keenam yaitu tahu putih. Nah, kita uji karbohidratnya menggunakan iodin atau betadin. Setelah itu kita aduk menggunakan spatula. Ternyata setelah beberapa saat, uji karbohidrat pada tahu yang diiris kecil setelah ditetesi larutan yodium atau betadin mengalami perubahan warna menjadi kecoklatan. Hal ini menunjukkan bahwa tahu tidak mengandung karbohidrat. Dan untuk yang terakhir yaitu pisang. Untuk menguji karbohidrat, kita teteskan menggunakan iodium atau betadin. Kemudian setelah itu kita aduk menggunakan spatula. Setelah beberapa saat, uji karbohidrat pada pisang yang ditetesi dengan larutan yodium atau betadin tidak menghasilkan warna kuning kecoklatan. Artinya pisang tidak mengandung karbohidrat. Nah, jadi kesimpulannya setelah kita melakukan uji karbohidrat terhadap bahan makanan yang ditetesin iodin atau yodium atau yang sering kita sebut betadin, itu akan berubah warna menjadi warna-warna sesuai bahan-bahan makanannya. Dan jika bahan makanan tersebut mengalami perubahan warna, maka bahan tersebut mengandung karbohidrat. Dan pesan dari saya, jangan pernah meninggalkan makanan yang mengandung karbohidrat agar kalian tidak kekurangan energi dan tidak kekurangan cadangan makanan dalam tubuh kita. Mungkin cukup sekian praktikum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.